Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai sex behavior. Yuk disimak baik-baik. Nah, pada kehidupan sehari-hari, kita pernah mendengar hal tentang seks kan? Sebenarnya, apa sih pengertian dan fungsi dari seks itu sendiri? Menurut WHO, seks mengacu pada karakteristik biologis manusia sebagai perempuan atau laki-laki. Namun, pada beberapa budaya, istilah seks sering digunakan untuk maksud aktivitas seksual. Kemudian untuk fungsi seks sendiri itu ada 3. Yang pertama, sebagai kebutuhan biologis untuk reproduksi, kebutuhan biologis untuk kesenangan, dan untuk well-being atau kesejahteraan kita. Nah, fenomena yang berkaitan erat dengan seks adalah seks bebas. Yuk kita bahas apa aja sih dampak dari seks bebas. Yang pertama adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Biasanya karena hal ini, perempuan remaja cenderung menggugurkan kandungannya. Selain itu, kehamilan pada usia muda merupakan salah satu faktor resiko kematian pada seorang ibu. Yang kedua adalah terkena penyakit menular seksual. Di antaranya adalah sifilis, gonore, herpes, chlamydia, dan yang paling parah adalah HIV/AIDS. Dan yang ketiga adalah dampak psikologis. Orang yang melakukan seks bebas akan cenderung memiliki perasaan bingung, cemas, dan malu, perasaan bersalah, depresi, dan pesimis, serta perasaan marah dan benci pada diri sendiri maupun pada pasangan. Nah, selanjutnya tindakan apa sih yang bisa kita lakukan untuk menangani dampak dari seks bebas? Yang pertama adalah tindakan preventif. Tindakan ini bisa melalui pencegahan internal atau oleh diri sendiri. Untuk melakukannya, kita bisa memperkaya informasi mengenai seksualitas. Selain internal, kita juga bisa melakukan pencegahan eksternal. Tindakan ini berasal dari orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan atau sekolah, dan lembaga lainnya. Dalam hal ini, kita dapat melakukan edukasi atau pendidikan seks. Selanjutnya adalah tindakan preservatif. Pada tahap ini, orang tua dan masyarakat berupaya untuk memfasilitasi para remaja untuk mengembangkan hal-hal positif seperti diberikan les musik, menari, menggambar, berolahraga, dan sebagainya. Lalu ada tindakan rehabilitatif. Di sini orang tua dan masyarakat mengidentifikasi kondisi remaja dan menyelidiki latar belakang penyimpangan seks yang dilakukan para remaja di lingkungannya. Apakah berasal dari teman, lingkungan, sekolah, atau bahkan orang tuanya. Dan yang terakhir adalah tindakan korektif. Dalam hal ini, orang tua memberikan penanganan yang tepat dan efektif seperti terapi secara psikologis maupun medis terhadap permasalahan yang dihadapi remaja. Selanjutnya, apakah kita bisa mencegah seks bebas dengan teori dari psikologi kesehatan? Kita cari tahu tentang information, motivation, behavior, skill model yuk. Jadi, dasar teori dari IMB adalah perilaku seringkali bergantung pada keterampilan, dan keterampilan dipengaruhi oleh informasi dan sikap atau motivasi. Information adalah informasi yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan kemampuan yang berpengaruh pada perilaku. Kemudian motivation adalah sikap terhadap perilaku pencegahan dan dukungan sosial terhadap perilaku tersebut. Dan behavioral skill adalah kemampuan yang objektif dan persepsi untuk mengambil tindakan pencegahan. Selanjutnya, kita analisis perilaku seks bebas menggunakan teori IMB. Yang pertama, informasi. Seorang individu memiliki informasi resiko HIV, pencegahan HIV, dan perilaku seks bebas. Kemudian motivation yang terbagi menjadi 2. Pada attitudes, seseorang memiliki kepercayaan tentang hasil dari kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam mencegah HIV. Dan ada social norms, yaitu individu mendapatkan dukungan dari significant others atau orang di sekitarnya.
Lalu pada behavioral skill, seseorang memiliki keterampilan untuk mematuhi aturan pencegahan HIV dan self-management terkait perilaku seks. Jika 3 hal tersebut sudah terpenuhi, akan memunculkan perilaku baru, yaitu perilaku mencegah HIV dan menghindari seks bebas. Dari hal tersebut akan muncul health outcomes, yaitu terhindar dari HIV. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.